Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab qanaah, merasa cukup dan larangan meminta-minta, bagian ke-9. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Allah Ta'ala akan membantu orang yang tidak suka minta-minta. Nabi Muhammad menjaminkan dirinya nanti akan menjamin orang yang tidak suka meminta-minta akan dijamin nanti di sorga. Intinya orang yang minta-minta itu tidak baik, lames, jaluan, apa saja, barang kecil pun juga begitu. Sekarang hadis yang ke-15. Ini ada 3 orang yang boleh meminta-minta. Wa an Abi Bishrin Kubisah bin Mukharik radhiyallahu anhu qala tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Saya mempunyai tanggungan, katanya Kubisah, punya tanggungan yang banyak. Kemudian saya datang kepada Rasulullah meminta untuk Nabi Muhammad menyelesaikan. Nabi tidak ikut-ikut. Kalau sudah tanggungannya banyak, Nabi Muhammad diminta untuk menyelesaikan. Biasa tokoh itu begitu ya. Dirinya kadang tidak punya uang, dimintain uang. Saya sendiri walaupun tidak kaya ya, banyak itu yang minta ke saya, minta uang, minta ini, minta itu, minta sembarang. Cek tahu saya tak soki ya, ngasihnya ya sedikit, yang tidak kaya. Kemudian yang kaya pun juga begitu. Saya juga punya teman ya begitu, minta utangnya disauri, tolong dibantu, kemudian minta uang untuk belanja sampai semaput gitu. Saking tidak punya uang untuk dibuat belanja sampai semaput itu. Cerita ke saya juga cerita sama dia. Oh, sampean suke, si bisa bantu saya doh, bukan orang kaya, pasti dibegitukan juga. Ada yang minta sarung lah, minta ini, minta itu, minta rosokan rumah saya, macam-macam lah. Ya begitu hidup itu ya. Di zaman Rasulullah Qabisa ini punya banyak tanggungan, datang kepada Nabi minta untuk dibantu diselesaikan. Faqala, kemudian Nabi menjawab, aqim hatta ta'tiyana sadaqah fa na'mura lak biha. Diam dulu wis, tunggu sebentar, siapa tahu nanti ada sedekah, ada zakat atau sedekah, ya nanti bisa dipakai. Jadi waktu itu mungkin Nabi Muhammad lagi tidak punya juga ya, tidak punya juga untuk menyelesaikan masalahnya dia Qabisa. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan, ya Qabisa, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Qabisa, minta-minta kepada orang lain itu yang diperbolehkan hanya 3 orang.
Tiga orang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsik. Orang yang pertama boleh minta-minta, itu kok bisa. Orang yang mempunyai tanggungan berat sekali, kemudian dia boleh minta bantuan lah. Hatta yusibaha summa yumsik, hingga terpenuhi kebutuhannya, baru kemudian diam. Kalau sudah cukup terpenuhi, jangan minta lagi. Jangan seperti, maaf ya, tidak semua ya, tidak semua. Ini sebagian dari orang-orang kena bencana itu pernah itu di video dikirimi beberapa truk gitu. Ada 10 truk itu. Langsung mau video mengatakan begini, buat apa sumbang yang kayak gini? Itu kita tidak butuh bantuan seperti ini, terlalu sedikit, macam-macam. Aduh, ini orang apa gila bagaimana ya? Jadi di antara bencana di Indonesia itu buat video, ada beberapa 10 mungkin truk itu isinya bantuan semua. Dia ngomongnya, buat apa sedikit sekali, kurang banyak. Ini orang tidak tahu bersyukur ini. Udah dibantu 10 truk itu, sekitar 10 truk, malah buat video viral itu, viral. Nyari lako ya. Ini ngenyek namanya, ngenyek kepada yang ngasih. Tambah kalau kedengaran sama yang lain, mungkin malah malas untuk bantu ya. Jadi yang pertama boleh meminta bantuan, meminta-minta apabila punya banyak tanggungan, mungkin hutangnya banyak, mungkin kreditannya banyak. Kemudian dia sampai tidak bisa untuk beli beras ya. Tapi kalau kreditannya banyak, buat gaya-gayaan, tidak usah dibantu itu. Jangan terlalu dibantu ya, bukan jangan dibantu, jangan terlalu dibantu. Kalau kreditannya semua itu gaya-gayaan, gaya hidup, mobil mewah-mewahan, rumah ngeredit semua umpamanya, jangan terlalu dibantu. Ya dibantulah, tapi jangan terlalu, biar cerai ya, malah ya megaya malolo, kan begitu. Ya megaya malolo jadi tadi bisa. Ya dibantulah sedikit-sedikit melecer, biar tak gaya hidupnya saja yang dikedepankan. Warajulun yang nomor dua yang boleh minta-minta, warajulun asabat jaihatun ihtajabat malahu fahalat lahul masalah hatta yusiba qiwaman min aishin. Yang kedua boleh minta-minta orang yang terkena bencana. Boleh itu minta ke pemerintah, boleh kepada saudaranya, boleh. Sampai kapan? Sampai terpenuhi kebutuhannya. Kan sulit ya, mau kerja apa, wong sudah hancur semua, hangus atau terbakar semua, atau hanyut kena longsor, kena banjir dan lain sebagainya. Sapi-sapinya ya, mobil-mobilnya hanyut. Orang yang begini ini boleh minta ya. Mungkin telepon saudaranya, tolong saya. Jangankan itu, saya dulu waktu kena bencana banjir ya di sini itu tak bisa masak, tak bisa apa-apa, ya telepon teman saya, tolong pagi ini saya kirimi nasi, tidak ada yang mau dimakan, tidak ada bantuan. Saya pernah begitu itu waktu banjir dulu di Sulawesi itu. Mau makan nasi tidak bisa masak, mau ada berasnya tapi kan tidak bisa dimasak waktu itu. Ya saya telepon teman saya, datang. Tidak apa-apa, boleh, halal ya, tidak haram. Kalau selain yang tiga ini haram. Au qala sidadan min aisin. Oh ya, sama saja. Nabi Muhammad bersabda, kalau sudah tertutupi kebutuhannya maka tidak boleh minta lagi. Yang ketiga, warajulun asabatu faqatun hatta yaqula salasatun min zawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahalat lahul mas'alah hatta yusiba qiyaman min aishin au qala sidadan min aishin. Yang ketiga boleh minta-minta adalah orang yang sangat fakir, sangat miskin sekali, dengan syarat
3 orang tetangganya yang berakal itu mengatakan iya ini fakir, itu harus 3 orang ya, tidak boleh 2. Kalau 2 gak cukup. Di sini kata Rasulullah, sehingga ada 3 orang berakal mengatakan bahwa bersaksi bahwa si A ini miskin sekali, tidak ada yang mau dimakan. Tapi yang 3 orang ini bukan settingan loh ya, bukan disuruh nanti bilang ya sama pemerintah, bilang saya ini sampai bertiga kong kali kong lah, ini kayaknya pemerintah mau bagi-bagi rezeki ini, bilang ya 3-4 orang ini kong kali kong, yang satunya ngaku orang miskin, yang 3 menjadi saksi bahwa dianya sangat miskin, minta dibantu. Tidak boleh kalau begini, bohong namanya ini. Di sini yang punya akal itu tidak ada urusan atau ada rencana kong kali kong ingin membohongi orang lain. Tidak ada, memang asli miskin, tidak ada yang mau dimakan. Iya itu memang tidak punya uang untuk beli makanan, boleh begitu itu. Jadi yang pertama, orang laki-laki punya tanggungan, banyak tanggungannya. Yang kedua, orang yang kena bencana. Yang ketiga adalah orang yang sangat miskin, yang ada saksi 3 orang berakal mengatakan bahwa dia memang betul-betul miskin. Fama siwahunna minal mas'alah ya kibaisah suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan, rawahu Muslim. Kalau selain 3 ini, maka meminta-minta itu hukumnya haram. Bukan hanya hukumnya haram meminta-minta, makan barang yang diminta itu juga hukumnya haram. Loh, yang dimintakan nasinya memang halal. Yang diminta kok sapi kan, satenya sapi. Memang bendanya halal, cuman caranya yang haram. Jadi diingat-ingat tadi, orang yang banyak tanggungannya, orang yang sangat miskin, kena bencana, orang yang sangat miskin, ada saksi 3 orang yang menyatakan bahwa dia sangat miskin, itu boleh minta, halal ya, boleh. Selain itu hukumnya haram. Yang diminta barangnya juga dimakan haram. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 16, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskin alladhi tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratani. Sabda Nabi, orang miskin itu bukan orang yang setiap hari mondar-mandir sibuk mencari makanan hanya sesuap nasi, bukan itu. Atau bingung mencari makanan, hanya mencari makanan berupa 1 kurma 2 kurma, bukan itu. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Orang miskin yang sebenarnya menurut agama itu adalah orang yang tidak pernah puas. Orang melolong ya. Punya uang 10.000, 10.000 ingin 20.000. Punya 100.000 ingin 200.000. Pohon kurang terus. Tidak pernah kaya hatinya. Nafsunya terus kurang. Siapa saja, walaupun kaya raya, banyak uangnya, mobilnya banyak yang mewah, tapi hatinya kurang terus. Daunok marine, maka dia orang miskin menurut agama. Fala yaftun lahu fayutasaddaq alaihi. Dan yang disebut miskin itu bukan orang yang tidak punya rumah kemudian diberi sedekah, bukan. Tidak punya rumah kemudian dikasih sedekah, bukan itu. Yang miskin itu adalah ya tadi, tidak pernah puas hatinya, kemudian selalu ingin lebih dan lebih dan lebih. Wala yaqumu fayas'alun nasa, muttafaqun alaih. Kemudian dia selalu tidak puas, masih minta-minta kepada orang lain, masih senang sama barangnya orang lain. Kita kadang masih punya lah ya, punya makanan di rumah, nuwun sewu ya, coba wis kalau konjengan atau molotan itu
Di rumahnya itu lu banyak wis makanan, rebutan ya ini miskin ini, walaupun kaya miskin ini. Atau ndak rebutan, sudah di rumahnya banyak ini, masih senang ayo mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya sampai di rumah itu gak dimakan. Kune tompo sama, bukan hanya soal makanan, baju, pakaian dan lain sebagainya. Oh sudah tahu di rumahnya banyak baju yang dipakai, masih saja kalau ada biji soal rebutan. Miskin itu, walaupun kaya miskin, walaupun banyak uangnya dia miskin. Yang kaya itu bagaimana? Yang kaya itu walaupun dirinya mungkin rumah tidak punya, mungkin tidak punya, tapi hatinya itu tenang ya, tenang, merasa cukup terus, enjoy aja. Ya sudah, wongin cuma urusan dunia, tidak terlalu ngepet ya. Cereng tak melo lah, ngocan tak melo ini sudah pertanda dia ini bukan orang kaya, tapi miskin, hatinya miskin. Tidak usah nuding ya kalau muletan sarah sakit TV atau banyak nasi kotak ya. Satu saja gak dimakan di rumah, ngalak beberapa kotak-kotak ya. Ya begitu, mudah-mudahan kita ini diberi kaya hati, syukur-syukur kalau juga diberi kaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Oke. Kalau orangnya sudah menyampaikan lak kalak, bukan hanya meroki, masih bungkuna serolak kalak lah. Jadi kalau umpama pemiliknya itu mengatakan tidak usah minta wes, ambil lah apa-apa. Yang tidak boleh itu minta duluan. Minta berongkin apa? Sekali dua kali kan tidak enak, tidak baik. Paling tidak matong ngemerongkin dah. Nah, begitu bahasa lebih enak ya, lebih bagus itu mau beli gitu. Walaupun kita itu kadang tidak boleh beli, tidak usah beli, ambil tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu meminta duluan gitu. Benar yang meroki melolo ya, masih genjir apa kalau paker itu lah ini benar patol kesepet ada bukan lo ya. Kadang orang lah kalah tang meroki lo itu ya kalah kapi ada, bukan begitu maksudnya, yang ngalak secukupnya. Umpaman orangnya udah apa-apa wes habiskan lah, baru itu udah apa-apa dihabiskan. Tapi kalau cuma hanya sekedar ambil lah apa-apa lah ngalak lah, ya ngalak secok apa untuk dibuat pada saat itu, kan pasti kalah pas yang lebih gabungkan ya. Ini namanya tak beres berarti. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.